pembelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa hari ini akan dipimpin oleh ketua kelas kalian, yaitu Wahyu. Kepada Wahyu disilakan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Bu. Untuk teman-temanku, alangkah baiknya mengawali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, alhamdulillah semoga awal yang baik pagi ini kalian bisa mengikuti pembelajaran Ibu dengan sempurna dan apa materi yang kalian peroleh hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya Ibu akan melakukan presensi. Hari ini hari Senin ya. Siapa yang tidak masuk ketua kelas? Masuk semua, Bu. Masuk semua ya? Ya, masuk semua, Bu. Oke, alhamdulillah. Berarti semuanya pada sehat ya. Jadi bisa mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Ingat ya, kunci keberhasilan adalah keseriusan dalam belajar, disiplin dalam waktu. Alhamdulillah hari ini tidak ada yang terlambat ya. Oke. Seperti biasa, kalian sudah paham ya, setiap pelajaran Ibu sebelum kita mulai ke materi, kalian akan melakukan yel-yel. Oke, yel-yel hari ini, yel-yel yang berkaitan dengan sekolah kita ya. Ini ada instruksi dari Ibu. Jadi nanti Ibu akan menyebutkan seperti ini ya. Selamat pagi, 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 pagi. Semapa bersinar. Seperti nama sekolah kita Semapa ya, SMA Negeri 4, Pangkal Pinang. Bisa diikuti yel-yelnya? Bisa, Bu. Oke, siap? Kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabannya? Pagi. Luar biasa. Bersinar. Bersinar. Langsung kompak dong, kan masih jam pertama dan suasana adem. Nah, ayo kita mulai ya. Semangat pagi. Bersinarnya Semapa, bersinar juga anak-anak didik Ibu. Bersinar ya, semuanya jadi cerah semua hari ini, oke? Seperti yang kalian lihat di PowerPoint yang sudah Ibu sajikan, hari ini kita akan mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek atau cerpen. Nah, pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai apa, Nak? Pengertian sama struktur. Iya, kita sudah mempelajari cerpen dan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Artinya materi hari ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya. Oke, sebelum kita masuk ke materi nilai-nilai, coba Ibu mau mengulang dulu materi sebelumnya. Coba Emi, unsur intrinsik cerpen itu apa saja? Aduh, saya lupa bawa buku, Bu. Ayo Emi, tidak harus melihat buku. Kemarin kan kita sudah belajar dan sudah Ibu jelaskan pemahaman Emi itu ada berapa unsur intrinsiknya yang Emi tahu. Lupa saya, Bu. Coba Idris, unsur intrinsik cerpen yang kamu ketahui ada berapa? Idris ada, jangan ngelamun Idris. Ayo yang lain. Ada yang tahu unsur intrinsik? Siapa? Indah bisa? Ya. Coba sebutkan Indah unsur intrinsik cerpen. Iya Bu, ada judul, tema, tokoh, penokohan, amanat, sudut pandang, begitu ya Bu? ada 7 Bu, ada 7. Ya, ayo coba Idris ulangi. Indah bagus ya, berarti menyimak pelajaran Ibu kemarin. Ayo sekarang Idris, kalau memang ada 7 sebutkan. Baik, Ya, Bu, yang ayo, pertama ini. ada tema. Iya bagus. Terus yang kedua ada tokoh. Iya bagus Idris. Ayo masih pagi Idris, keren ayo. Ada sudut pandang. Iya bagus Idris. Yang Ada keempatnya? alur. Iya Ada Idris. alur. Ada latar. Iya benar Idris, bagus.
ada amanat, Iya, baru 6. Satu lagi. ada indah di hati aku. Yeay. Oke, Ibu ulang ya. Jadi kita ulang materi kemarin ada 7 tema, latar, alur, amanat, sudut pandang, perwatakan penokohan, dan gaya bahasa. Idris tadi lupa satu, gaya bahasanya tidak disebutkan. Ya, Bu. Oke, kemudian berkaitan dengan materi hari ini masih mengenai tentang cerpen. Tujuan pembelajaran hari ini ada 2. Jadi cerpen nanti akan kalian analisis nilai-nilainya, kemudian setelah dianalisis kalian akan membandingkan. Jadi di sini nanti ada 2 cerpen yang akan kalian analisis dan kalian bandingkan nilai-nilai yang ada pada masing-masing cerpen tersebut. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada, Bu. Ada tugas enggak nanti, Bu? Kita buat cerpen, Bu. Pasti, selalu. Tanpa tugas tidak ada nilai, Idris. Karena tugas kalian di sini belajar ya, bukan bermain. Oke. Lanjut. Di sini Ibu akan menampilkan beberapa gambar. Ingat, Nak ya. Jadi, mempelajari nilai-nilai yang ada dalam cerpen ini sangat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Coba Idris. Wahyu ya, Wahyu. Ibu belum mendengar suara Wahyu. Mengapa kita mempelajari nilai-nilai ini bisa memberikan pesan positif atau negatif dalam kehidupan kita? Coba Wahyu. Wahyu. Halo Wahyu. Wahyunya kemana ya? Katanya tadi hadir semua. Wahyu tadi izin ke toilet, Bu. Nah, coba Pida. Apa yang manfaat yang bisa kita ambil dari mempelajari nilai-nilai dalam sebuah cerpen yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin nilai-nilainya bisa kita terapkan, Bu. Contoh, mungkin ada cerpen tentang tidak boleh mencuri, jadi kita tidak boleh mencuri, Bu. Iya, bagus Indah. Alhamdulillah. Indah bisa. Saya juga Semoga bisa, Bu. coba Emi ya. Ayo, anak murid Ibu yang satu ini biasanya aktif. Ayo, jangan lesu. Ya. Coba Emi. Contohnya, Bu, cerpen Malin Kundang. Nah, Nah, di dalam cerpen itu atau bisa difilmkan seperti itu, Bu, kita bisa mengambil nilai-nilainya, yaitu kita nggak boleh melawan sama orang tua. oke, bagus Emi. Tapi Emi, kalau Maling Kundang itu bukan termasuk cerpen, tapi dia lebih ke legenda ya. Oh Cerita iya, rakyat. Ya, tetap cerita rakyat juga mengandung nilai-nilai atau ajaran baik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Bu. Kita lihat, Ibu akan mengetes kalian di gambar yang pertama. Ayo, gambar yang pertama itu gambar orang lagi ngapain itu? Siapa yang bisa katanya? Bu, Pak Guru itu Pak Guru dengan siswa. Muridnya, Bu. Ya, siswi, Bu. terus apa yang tindakan tokoh apa yang dilakukan di sana? Tindakan tokoh apa yang dilakukan Dia tokoh di sana? Peserta didiknya mau lewat, Bu. Kemudian, Lalu mereka berjalannya agak menunduk. ya artinya Indah, benar Indah. Artinya di sana ajaran baik apa yang bisa kita ambil di sana? Kita harus sopan, Bu, kepada orang tua. Oke, bagus Indah, keren benar ya. Jadi ini berkaitan dengan nilai cerpen tadi. Dari tindakan tokoh bisa kita ketahui nilai yang ada dalam sebuah cerpen. Oke, jadi yang pertama adalah ajaran baiknya kita harus hormat kepada orang yang lebih tua. Bagus Indah. Kemudian gambar yang berikutnya. Ayo, siapa yang bisa mendeskripsikan ajaran baik yang ada dalam gambar tersebut? Ayo, Saya, silakan. Bu. Iya, Emi. Yang lain mana? Ya, silakan Emi. Ya, dari gambar tersebut memperlihatkan, Bu, bahwa ketika ada orang tua yang ingin duduk, kemudian di dalam bisnya penuh, kemudian dipersilakan oleh anak tersebut untuk duduk. Oke, Emi, bagus. Jadi di sana masuk ke ajaran apa di sana? Ajaran yang bisa kita ambil. Kalau yang tadi santun, Bu. gimana Bisa sopan Emi? santun, bisa peduli. Benar, Ciptaning Emi, benar. Jadi sopan santun kepada orang yang lebih tua atau peduli terhadap orang yang lebih tua. Nah, ini juga masuk ke nilai ajaran baik dalam sebuah cerita. Nah, kemudian berikutnya, gambar
bakti, Bu. Gotong royong, Bu. Ria, coba jelaskan ajaran baik apa yang bisa kita ambil dari gambar tersebut. Iya, Bu. Coba Ria jelaskan. Kalau dilihat dari gambar, menurut saya itu mereka sedang kerja bakti bergotong royong, Bu. Iya, jadi ajaran baiknya nilai apa yang bisa kita ambil di sana? Kerja Ayo, kerja bersama, Bu, gotong royong. gimana? Indah? Kerja? Iya, nilai baiknya adalah kerjasama dan gotong royong di antara sesama masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Oke, bagus Indah. Berikutnya, Ibu mau yang belum pernah menjawab. Nah, sebelum menjawab gambar ini, Ibu jelaskan terlebih dahulu. Gambar ini Ibu ambil dari budaya Bangka Belitung. Jadi di Bangka Belitung, pada setiap perayaan hari besar, ada istilah nganggung. Jadi masyarakat itu membawa makanan di atas dengan tudung saji seperti yang digambar, itu adalah tudung saji khas Bangka Belitung. Jadi hanya Bangka Belitung yang membuat tudung saji tersebut. Jadi makanan yang dibawa itu dibawa ke masjid atau lapangan terbuka dan dimakan bersama-sama. Ayo, ajaran baik apa yang bisa kita ambil dari gambar tersebut? Ayo, yang belum, siapa? Cipta, coba Cipta. Berbagi. Bu, berbagi. Iya, indahnya berbagi. Benar. Kemudian ada juga, kalau dikaitkan dengan budaya, bisa tidak ajaran budaya? Bisa, Bu. Iya, benar. Mengapa bisa, Idris? Ya, karena budaya berbagi di Indonesia itu adalah budaya yang sangat indah. Ada momen-momen tertentu, jadi orang itu rindu akan momen itu, Bu. Iya, bagus Idris, benar. Jadi di sini bisa ditampilkan dua nilai, yaitu nilai indahnya berbagi dan nilai budaya. Oke. Kemudian setelah kalian melihat beberapa gambar, ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu masuk ke penayangan video? Ada yang mau ditanyakan, boleh? Kaitannya dengan materi kita hari ini apa? Sudah paham, Bu, tentang Ya, oke. Nah, sekarang kalian akan Ibu sajikan sebuah cerita cerpen dalam bentuk animasi. Kalian simak dengan seksama dan tonton dengan baik-baik, tidak ada yang berisik ya, karena nanti ada tanya jawab. Oke? baik, Bu. Mari ya. Bentar ya, tunggu anak-anak. Ibu buka dulu film yang akan kalian saksikan. Bentar ya, sabar ya. Sabar menunggu. Ini ada apa ini dengan laptop Ibu ini? Nggak bisa terbuka. Apakah sudah terlihat? Anak-anak? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Ibu. Belum. Oh ya, oke, bentar ya. Ayo semuanya menonton dengan hikmat ya, dengan teliti karena nanti ada tanya jawab di sini. Oke, sudah terlihat? Semuanya harap menonton dengan fokus ya. Terdengar suaranya? Ya, Bu. Lupa like, subscribe, nyalakan notifikasi, dan share ke teman-teman kamu ya. Namaku Bara. Konon, aku dilahirkan saat tengah terjadi perang berapi di kampungku. Tradisi rakyat Bali yang bertujuan untuk menghilangkan
menghilangkan sifat buta kala atau sifat jahat dalam masyarakat. Namanya tradisi teteran. Tapi sampai saat ini, aku tak pernah sekalipun mengikuti tradisi tersebut. Karena sejak usiaku 5 tahun, ayah terpaksa membawaku berkelana ke ibu kota demi mencukupi perekonomian yang mulai berantakan saat itu. Dan tanpa sosok seorang ibu. Ya, ibu pergilah kemana? Meninggalkan aku dan ayah. Aku harus kehilangan dekapan seorang ibu di saat aku tengah sibuk-sibuknya ingin mengenal dunia sekitarku. Tahun ini, aku mulai melanjutkan pendidikanku yang sempat terhenti karena masalah ekonomi. Benar adanya bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. 2 tahun lamanya aku bekerja menjadi seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Ayahku sudah renta, tapi semangatnya bekerja tak pernah sirna, selalu tertata. Hasilnya, tabunganku dan ayah sudah cukup untuk membiayai hari-hari dan pendidikanku. Aku terdaftar sebagai mahasiswa bidik misi di salah satu universitas terkemuka di Jakarta. Kegiatan kuliah yang benar-benar padat membuatku terpaksa berhenti bekerja. Kini, ayah seorang diri membanting tulang mencari rezeki untuk menghidupi anaknya yang sedang mengejar cita-cita menjadi seorang arsitek. Ayah bekerja sebagai pekerja bangunan. Sudah banyak dari gedung-gedung pencakar langit di Jakarta yang berdiri dari cucuran keringat ayah. Ketika pekerjaan benar-benar padat, ayah sering menghabiskan waktunya di antara tumpukan semen dan bata-bata. Tidur dan makan di sana. Bahkan pernah 1 minggu penuh, ayah tidak pulang ke rumah. Bukan tidak peduli atau rindu, tapi tempat ayah memikul batu-batu selalu berada di tengah kota. Sedangkan rumah kami terparkir di antara kesempitan ruang pelosok Jakarta. Jadi, ayah lebih memilih di sana agar tidak bolak-balik karena ongkos perjalanan yang cukup pelik. Nak, kamu gak kuliah? Sapa ayah menyadarkan lamunanku. Ya, hari ini seluruh mahasiswa libur di kampus ada perlombaan. Oh ya sudah, istirahat sana. Jangan malam melamun. Ini hadiah dari Tuhan. Jangan sia-siakan. Kamu setiap hari sibuk dengan perkuliahan. Balas ayah memerintah. Siap, Komandan. Tapi ya, dandasku berkeinginan. Apalagi, sudah, ayo mau berangkat. Aku ikut ya. Barangkali aku bisa membantu mengangkatkan batu, ngaduk semen atau... Tempat kamu bukan di lapangan, nak. Istirahat sana. Ucap ayah memotong usulanku. Aku hanya bisa terdiam, dalam hati bergumam. Ayah selalu begitu. Gak tahu apa anaknya ini kuat kayak Samson, otot kawat tulang besi. Ayah pamit. Kemungkinan malam hari ayah baru bisa pulang. Jaga rumah baik-baik. Awas, ada setan berkeliaran. Ulas ayah mengakhiri percakapan. Lagi-lagi setan. Ayah selalu mengakhiri pembicaraannya dengan kalimat, awas ada setan. Terkesan lucu, tapi sebenarnya bermakna sangat dalam. Nasihat agar aku selalu waspada terhadap godaan-godaan setan untuk melanggar aturan Tuhan. Pagi yang indah, aku kembali pada pribadi lamunan. Ini aku merasa penasaran sedikit mengganggu pikiranku. Aku ingin tahu apa saja yang ayah kerjakan. Karenanya terpaksa aku harus membantah perintah ayah hari ini. Maafkan anakmu ini ya. Aku bergegas mengambil jaket di alam. Tas kecil berisi buku dan pena aku selempangkan. Tak lupa rumah aku kunci rapat-rapat, lantas pergi mengikuti langkah kaki ayah. Jarak aku dan ayah tak jauh. Ayah berjalan sekitar 200 meter di depanku. Sampai sekitar 100 langkah sudah aku berjalan. Sepertinya ayah tidak menyadari anaknya tengah mengikutinya. Sambil menarik tas di bahunya, ayah menaiki bus kota, yang kemudian melaju ke tengah padannya lalu lintas kota. Aku berlari cepat menuju jalanan. Aku sudah tahu kemana tujuan ayah dari nomor bus itu. Tanpa pikir panjang, aku menaiki bus berikutnya dengan jurusan yang sama. Jalanan ibu kota benar-benar sesuai dugaan. Baru sekitar 1 kilometer lancar tanpa hambatan, puluhan mobil berjajar memenuhi jalan seperti antrean sembako gratis. Inilah Jakarta. Kemacetan sudah menjadi bagian dari warisan budaya. Ayah di kota ini seharusnya bukan lagi Monas, tapi patung polisi jalanan. Karena sepertinya setiap hari mereka benar-benar disibukkan untuk mengurai kemacetan. Terima kasih, Pak. Pandanganku jauh ke depan, menyapu bahu jalanan. Barangkali ikut bukan ayah di sana. Bus yang kutumpangi terjebak macet, membuatku kehilangan jejak bus ayah yang nampaknya sudah jauh di depan. Sambil melamun, aku menerka-nerka. Kira-kira ayah turun di lantai mana? Suara starter bus tua ini membuyarkan lenganku. Syukurlah, ini menanda bahwa jalanan sudah bisa dilewati kembali. Mataku kembali memulai pengawasannya. Gedung pencakar berbekaran, proyek-proyek besar berjejeran. Tapi tak satu pun kulihat tanda-tanda keberadaan ayah di sana. Sekitar 1 kilometer sudah, bus yang aku naiki kembali berjalan. Sudahlah, putuskan untuk turun detik ini juga. Tak menunggu lama, setelah menginjak bahu jalan, aku langsung berjalan. Aku mencari ayah, mendatangi sampai 3 proyek besar di pinggir jalan.
dan satu di antara pemukiman. Lagi-lagi tak kutemukan ayah. Bahkan namanya pun tak satu pun ada yang mengenal. Aku pikir ini sebuah kejanggalan. Secara ayah pernah cerita bahwa ia sering bekerja di proyek-proyek bangunan besar. Tapi anehnya, tak satu pun pekerja yang kutanyai mengenal nama ayah. Aku semakin diselimuti rasa penasaran yang tak karuan. Tiba-tiba, aku melihat ayah di sana. Ayah berada di antara tumpukan sampah bersama dua orang yang sedang melakukan hal yang sama. Karung berukuran besar digantungkan di bahu kirinya. Tangan kanannya memegang besi yang ujungnya melengkung. Sesekali menyimpannya dan digantikan dengan tangannya, menggali gundukan sampah di sana. Ayah sedang menguti botol-botol bekas, kardus-kardus, paku-paku, dan barang-barang buangan yang lainnya. Aku menghela nafas. Terdiam lama menyaksikan pemandangan di hadapanku. Seorang ayah yang katanya bekerja mengaduk rasa bangunan, memecahkan bebatuan, seharian bahkan berhari-hari larut di dalam sebuah proyek bangunan, ternyata hanyalah bohong belaka. Tak lebih dari cerita fiksi yang sengaja ditulis untuk membahagiakan, menutupi kesengsaraan. Ayah, aku belum sempat berpikir dan dilakukan. Kamu tetap susah dan dari kamu. Kau sembunyikan cerita di antara ketik sampah yang kau kumpulkan. Kau letakkan kebahagiaanku di atas pundakmu, sedangkan kepahitan malah kau seruput sendirian. Ayah, suatu hari nanti aku akan menjadi orang di atas proyek-proyek besar itu. Tunggu aku, ayah. Mohon ibu sayangi. Oke, jangan terlena ya dengan ceritanya. Kita lanjut ya. Ayo, dari bagus ya. Jadi tidak ada yang ngantuk Ya, kan? bagus. Ayo, dari Tidak. cerpen. Gimana Emi? Ceritanya bagus, Bu. Alhamdulillah. Nah, dari cerpen animasi tersebut, menurut kalian, hal ajaran baik apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Ayo, yang bisa silakan. Saya, Bu. Ayo coba. Ya, Indah, silakan Indah. Seorang ayah yang rela berjuang untuk anaknya, Bu. Iya, bagus Indah. Jadi perjuangan seorang ayah yang tanpa kenal lelah untuk keberhasilan anaknya. Kemudian, nah dari film pendek tersebut atau cerita cerpen animasi itu banyak terdapat nilai-nilai ya, ajaran-ajaran baik yang patut kita contoh. Nah, berikutnya berkaitan dengan materi hari ini, Ibu akan menyajikan ini, iya, jenis-jenis nilai yang ada dalam sebuah cerpen. Ayo, yang pertama, coba Wahyu, coba jelaskan. Ini ya gambar yang pertama. Coba Wahyu, itu nilai apa dan mengapa? Coba jelaskan nilai apa yang pertama, jenis-jenisnya. Oh, yang pertama ini nilai keagamaan, Bu, karena di situ ada dua orang yang sedang beribadah. Oke, bagus Wahyu, benar. Artinya nilai agama itu berhubungan dengan apa Wahyu? Nilai agama berhubungan dengan ketuhanan, Bu. Iya, benar, dengan Tuhan atau ajaran agama. Gambar kedua, coba Ria. Ayo Ya, Bu. Ria, silakan. Yang Gambar. kedua adalah nilai sosial, Bu. Itu Ya. ada yang sedang bersalaman itu ya, Bu. Mereka bersama-sama berkumpul, nilai sosial, yaitu nilai yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi berkumpul antara yang tua, yang muda, berkumpul di situ, Bu. Iya, di sini juga ada gambar, benar ya, bagus ya. Di sini juga ada gambar seseorang yang membantu nenek tua lagi berjalan ya. Jadi itu ada interaksi sosial dengan masyarakat. Gambar ketiga, Indah Permatasari. Nilai apa? Nilai budaya, Bu. Ya, mengapa nilai budaya dijelaskan Indah? Mengapa bisa masuk ke Nilai yang budaya? berhubungan dengan adat istiadat, Bu, dengan budaya, tradisi. Oke, bagus Indah. Kemudian Idris, gambar keempat. Jelaskan gambar keempat dan nilainya. Idris kemana? Ya, Ibu. Ayo, Idris. Ya, silakan Idris. Gambar keempat itu ada 3 orang yang sedang
Ya, kemudian satunya duduk di kursi, 2 orangnya berdiri. Ini kecil Bu, aku nggak terlalu terlihat. tidak terlihat ya, coba. Iya, kepalanya Oke. terpotong. Jadi nggak tahu itu orang tua apa enggak. Di sana Ibu perjelas saja, di sana ada seorang anak muda yang duduk, sedangkan yang berdirinya adalah satu yang perempuan yang cacat dan satu lagi perempuan hamil. Oh iya, berarti itu tidak Itu berkaitan dengan moral ya Idris, jadi berkaitan moral yang tidak peduli terhadap orang yang kesusahan. Oke Idris, bagus, lanjut. Kemudian Indah Dwi, nilai berikutnya. Jelaskan dari gambar tersebut. Ya Bu, itu nilai ekonomi ya Bu. Iya, bagus Indah, benar. Mengapa? Ya, jadi nilai ekonomi itu berkaitannya antara manusia dengan uang Bu. Ada Oke, bagus ya, Indah. tentang keadaan keuangannya, tentang keadaan ekonominya gitu Bu. Oke, bagus Indah. Berikutnya, nilai pendidikan, coba Emi. Ya, baik Ibu. Gambar yang terakhir itu adalah gambar tentang nilai pendidikan, Bu, di mana nilai tersebut menuntun kita untuk terus belajar, menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar untuk mendapatkan masa depan yang cemerlang. Oke, bagus Emi. Alhamdulillah anak-anak murid Ibu hari ini bisa cepat tanggap dengan materi yang Ibu berikan. Berikutnya, seperti biasa, nanti kalian Ibu bentuk kelompok ya, berkaitan dengan tugas di LKPD. Jadi satu kelompok ada 3 orang. Kelompok pertama kelompok agama, kelompok kedua kelompok sosial, dan ketiga kelompok budaya. Untuk kelompok agama itu Idris, Anggun, dan Emi. Kelompok sosial Ciptaning, Wahyu, dan Indah. Kelompok budaya Indah Permata, Pida, dan Ria. Ayo diingat ya kelompoknya. Berikutnya, LKPD sudah Ibu berikan ya, bisa kalian lihat di grup WA kita, silakan dibuka. Ini Ibu jelaskan lagi apa yang akan kalian lakukan di dalam LKPD tersebut. Sesuai dengan tujuan tadi, di LKPD Ibu sajikan 2 cerpen, kemudian kalian menentukan nilai di dalam kedua cerpen tersebut, kemudian dianalisis, dan dikembangkan, kemudian digabungkan menjadi perbandingan antara cerpen 1 dan cerpen 2. Silakan buka LKPD-nya. Sudah, Bu. Ibu boleh tanya tidak? Oke, kalau sudah, boleh Emi, Bu setuju kalau Emi beranya. Kalau beranya itu berarti ada rasa ingin tahu. Ya, silakan Emi. Ibu tadi meminta kita untuk menonton video, terus tadi katanya nanti ada tugas. Kemudian tugasnya seperti apa? Apakah nanti itu disamakan dengan yang ada di LKPD, begitu Ibu? Iya, jadi video tadi Ibu hanya tugas tanya jawab, jadi tidak ditampilkan di LKPD. Nah, yang di LKPD sesuai dengan yang sudah Ibu kirim ya, di sana ada 2 cerpen. Ada 2 cerpen yang sudah Ibu kirim. Cerpen pertama, ingin dirindukan penduduk surga, dan cerpen kedua, sampai ujung usia. Nah, kedua cerpen tersebut kalian analisis nilainya, kemudian bandingkan antara cerpen yang pertama dan cerpen yang kedua, masing-masing nilainya. Nah, untuk pertemuan ini kalian tidak presentasi nak ya, karena mengingat waktu sebentar lagi mau istirahat. Jadi kalian hari ini silakan berkelompok menganalisis nilai tersebut dan membandingkan. Pertemuan berikutnya kalian akan mempresentasikan tugas yang berkaitan dengan hari ini. Silakan berkelompok, kalau ada yang bertanyakan boleh ditanyakan berkaitan dengan tugas yang ada di LKPD. Baik Ibu, berarti hari ini kita mengerjakan saja dulu ya Bu, menganalisis dulu, baru besok nanti kita presentasi, begitu ya Bu? Oke, benar. Emi pintar, benar ya. Jadi sekarang sudah 8.42, sedangkan waktu Ibu sampai jam 9 ya, jadi hari ini cukup kalian menentukan nilai. Jadi Ibu maunya hari ini belum tampil, tapi masing-masing anggota kelompok sudah ada 1 nilai. Masing-masing minimal sudah ada 1 nilai yang akan kalian sebutkan.
Oke, jadi tidak perlu dipresentasikan, cukup disebutkan saja nilai apa yang sudah kalian temukan dan bukti ceritanya. Bu beri waktu 2 menit ya, masing-masing sudah menyiapkan satu nilainya. Baik, Bu. Oke, LKPD-nya dibuka nak ya. Ada yang selesai? Nah ini ya, kalian fokus ke ini. Ini ya seperti yang di layar. Minimal 1 cerpen hari ini sudah ada. Kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan. Jadi kalian tulis nilainya, kemudian kutipan ceritanya, tidak perlu terlalu panjang ya, yang namanya kutipan. Kemudian alasan mengapa kutipan tersebut bisa masuk ke dalam nilai yang kalian pilih atau yang kalian tentukan. Ayo kelompok agama, Idris, Anggun, Emi, ulang ya. Kelompok sosial, Ciptanding, Wahyu, dan Indah. Kelompok budaya, Bu. Iya, baik, Emi, bagus ya. Dibaca dulu dengan seksama. Kelompok budaya, Indah Permata, Ida, dan Ria. Oke, sambil dibaca kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan. Ingat ya, keaktifan di dalam berdiskusi itu menjadi poin penilaian Ibu juga. Idris, kamu dapat apa Idris? Ya. Ibu Nilai agamanya apa Idris? Kelompok agama. Wahyu udah dapat belum, Wahyu? Belum nih, Kak. Aku belum dapat. Cukup 1 cerpen saja nak ya. Ya Ibu, kita lagi baca. Ya. 1 cerpen apa 1 nilai, Ibu? Dalam Ya, 1 cerpen, dengan 1 nilai Idris. Ayo Idris, konsentrasinya mana? 1 cerpen 1 nilai, karena sebentar lagi kita mau istirahat ini. Kalian itu kalau tidak makan, tidak bisa konsentrasi. Indah udah dapat. Oke, Indah boleh? Tuh, aku belum. Ini udah dapat belum? Aku sedang Iya. mencari. Yang Aku sudah dapat ragu-ragu saja nih, boleh. aku. 1 kelompok aja dulu, nggak Boleh apa-apa. jawab tidak? 1 kelompok aja dulu ya. Hari Saya mau jawab ini Bu, untuk nilai satunya bagus pertama. Emi. Kelompok aku ini jauh yang ini yang Ya. Berarti di kelompok agama ya, kelompok 1 itu kelompok agama. Silakan Emi, yang lain menyimak ya. Ya, Nilai apa yang Ibu. sudah Emi temukan? Nilai cerpen pertama dari kelompok agama bahwasanya ketika saya membaca cerpen ini berkaitan dengan seorang anak yang dia itu ingin dekat dengan Tuhan Bu, makanya dia membaca Al-Quran, menghafalnya, dan dia pun belajarnya di pesantren, begitu Bu. Iya bagus Emi. Berarti itu masuk ke nilai mana Emi? Nilai agama Bu. Iya, bagus Emi, keren. Bukti kutipan ceritanya ada tidak Emi? Ditemukan di sana. Ada Bu. Coba bacakan Emi. Ya baik Ibu. Bentar Ibu. Aku ingin mengapa kamu ingin di pesantren Nur? Kalau aku kan hanya mencari keramaian di tengah-tengah kesepian dalam keluargaku, tapi bagi si Nur dia ingin belajar Al-Quran dan menghafalnya di pesantren sehingga mewujudkan cita-citanya, tuturnya sembari terus menatap langit dan sejuta bintang. Gitu Bu. Alhamdulillah Emi. Tepuk tangan dulu semuanya untuk Emi. Keren ya, kelompok 1 dari kelompok agama. Ayo yang lain ada yang mau menanggapi? Untuk hari ini cukup kelompok 1 aja dulu ya, yang menyajikan 1 cerpennya, mengingat waktu sudah mau istirahat. Ada yang mau menanggapi jawaban dari Emi? Apakah sama? Kalian juga menemukan nilai yang sama? Kelompok 2, kelompok sosial. Indah, silakan. Ya, Bu. Sama dengan punya kelompok 1, kelompok agama. Apakah sama menemukan nilai agama juga? Iya, menemukan juga, Bu. Iya, alhamdulillah. Oke, anak-anak. Nah, berkaitan dengan tugas pertemuan berikutnya, paham kan cara menganalisisnya? Paham
Paham, Nak? Ya, Bu, paham, Bu. Iya, Bu, paham, Bu. Paham. Alhamdulillah anak-anak ibu pada jenius dan pintar semua. Oke ya. Jadi anak-anak, pertemuan hari ini masih berkelanjutan pada pertemuan berikutnya. Jadi kalian di rumah dibaca lagi dengan teliti cerpennya, kemudian dianalisis, boleh dikerjakan secara kelompok ya, dianalisis nilainya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu, sudah mobile. Ya, oke. Terima kasih anak-anak. Hari ini kalian sudah semangat. Kita sudah ada yel-yelnya. Sudah ada satu analisis yang disajikan oleh kelompok agama. Pokoknya kelas ini kelas yang super mantap. Ibu paling nyaman berada di kelas ini. Nah, kemudian ingat ya, tugas berikutnya kalian harus melanjutkan tugas hari ini. Artinya pertemuan berikutnya kalian harus mempresentasikan analisis cerpen yang kalian temukan. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, coba siapa ya yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya aja, Bu. Coba, Emi. Apa? Ya, hari ini kita sudah belajar tentang nilai-nilai dalam sebuah cerpen, baik itu nilai agama, nilai sosial, dan ekonomi. Begitu, Bu. Hanya 3 Emi nilainya? Banyak sih, tadi ada 6, Bu. Ayo, siapa yang bisa bantu jawab? Emi baru bisa menyebutkan 3. Coba. Indah Permata ya. Coba simpulkan materi kita hari ini. Ada berapa nilai yang sudah kita pelajari hari ini? Sebutkan. Nilai budaya, Bu, sosial. Iya, Emi, bagus Emi. Sudah 5 itu, Bu. Tinggal 1. Ayo. Artinya 1 lagi Emi. 1 lagi nilai apa? Ayo, ingat. Bahan ajar yang sudah Ibu share. Ekonomi, Bu. Ekonomi, Bu, ekonomi. Idris. Sudah itu ada lagi? Sudah, Bu, sudah 6. Oke, bagus. Jadi benar, materi yang kita pelajari hari ini ada 6 nilai ya. Nilai ekonomi, nilai pendidikan, budaya, sosial, moral, dan agama. Masing-masing sudah paham kan? Paham, Bu. Oke. Apa, Idris? Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, Ibu mau minta refleksi dari kalian ya. Kalian jawab dengan sejujurnya. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, berdusta berarti berdosa. Wahyu, Bu, berdusta. Ibu mau minta. Oke ya, sebelum kita tutup, Ibu minta refleksinya sebentar. Bentar ya, tidak dibuka ya. Oke. Jawab dengan sejujurnya. Jangan ada dusta di antara kita. Oke. Sudah terlihat di layar? Belum, Bu. Sudah Bagaimana? jalan, Bu. Ya, prosesnya. Sudah, ya. Oke. Terlihat, Ibu Bu. mau minta kejujuran kalian. Bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Ibu mau satu-satu ya. Coba Idris. Ada 3 pilihan. Senang, sedih, kecewa. Tenang dong, Bu. Alhamdulillah, Idris. Oke, lanjut. Anggun. Silakan dipilih, Anggun. Perasaan yang kamu alami ketika mengikuti pembelajaran hari ini. Anggun Ibu kemana? sudah mobile, Bu. 1 menit lagi. Oke ya. Ini secara umum, jadi kalian bagaimana perasaannya mengikuti pelajaran hari ini? Senang, Bu. Oke, alhamdulillah. Oke anak-anak, terima kasih ya karena hari ini telah mengikuti proses pembelajaran Ibu dengan baik, interaksi di dalam kelas juga baik, dan ada sudah satu kelompok tadi yang sudah menyajikan hasilnya walaupun belum presentasi seutuhnya ya. Ingat pertemuan berikutnya dengan tugas ya presentasi. Berarti hari ini alhamdulillah puji syukur kita panjatkan pembelajaran kita belajar dengan bagus, dengan sempurna, dan hari ini kita tutup dengan doa ya. Kita kembalikan ketua kelas silakan memimpin doa penutupnya. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya nak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
kasih Bu Mardiana.